Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Tika Puspa Andayani, calon guru penggerak Angkatan 11 SMA Negeri 1 Lubai, Kabupaten Muara Enim. Pada kesempatan kali ini saya ditemani oleh Ibu Ira Yulia. Beliau adalah guru matematika di SMA Negeri 1 Lubai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Apa kabarnya Bu Ira? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah kalau baik, Bu. Hari ini kita akan mengadakan percakapan pra-observasi ya Bu ya. Iya, Bu. Sebelum nantinya saya akan mengamati jalan pembelajaran di kelas. Adapun tujuan dilakukannya supervisi ini Bu, untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan, kemudian sebagai persiapan awal sebelum Ibu melakukan kegiatan pembelajaran di kelas. Sehingga nantinya lebih siap, lebih percaya diri ya Bu ya, sehingga penampilan kita itu adalah penampilan terbaik untuk anak-anak ya Bu ya. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan Bu. Yang pertama terkait tujuan. Kira-kira tujuan pembelajaran yang akan dicapai apa Bu? Berdasarkan rencana pembelajaran yang saya susun ya Bu, tujuan pembelajaran saya itu melalui proses pembelajaran dengan menggunakan model problem based learning, peserta didik dapat menentukan komposisi fungsi yang terdiri atas dua fungsi ataupun lebih dengan berbagai konteks matematika Bu. Berarti tujuan pembelajarannya untuk menentukan komposisi ya Bu ya. Iya. Nah kemudian bagaimana area pengembangan yang ingin Ibu capai? Area pengembangan yang ingin saya capai Bu ada dua ya. Yang pertama itu tentang pengetahuan dan yang kedua adalah keterampilan. Nah, kalau pengetahuan itu untuk memperdalam pemahaman tentang definisi komposisi termasuk bagaimana fungsi dapat digabungkan. Kalau yang kedua tadi adalah keterampilan, yaitu dapat mengerjakan berbagai tipe soal komposisi fungsi yang berbeda untuk memperkuat pemahaman dan keterampilan penyelesaian masalah dan dapat berdiskusi baik dengan kelompok dan teman-temannya. Baik Bu, ada dua area pengembangannya ya, yaitu pengetahuan dan keterampilan. Kemudian bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu sampaikan di kelas? Dari strategi, model, sampai metode yang Ibu gunakan. Kalau rancangan pembelajaran saya ya Ibu, rancangannya itu strateginya pembelajaran berdiferensiasi ya, berdasarkan kesiapan siswa yang terintegrasi KSE. Saya membagi kelompok sesuai dengan kemampuan dan keaktifan siswa. Modelnya yaitu menggunakan model problem based learning dengan metode diskusi kelompok, dengan penugasan dan tanya jawab. Baik Bu, berarti tadi strateginya adalah pembelajaran diferensiasi yang terintegrasi dengan KSE, modelnya PBL, dan metodenya bisa dengan diskusi, tanya jawab, penugasan ya Bu ya. Kemudian bagaimana dengan media yang akan Ibu gunakan? Kalau media yang saya gunakan yaitu menggunakan video pembelajaran, terus laptop dan LKPD siswa. Baik, berarti nanti ada menggunakan video pembelajaran sampai menggunakan laptop ya Bu ya. Kapan Ibu akan melaksanakan kegiatan pembelajaran ini Bu? Rencananya ya Bu, Senin minggu depan pada kelas 11.3 dan jam ke-3 dan 4 di kelas 11.3-nya. Baik, berarti di hari Senin kelasnya 11.3, jam 3 dan 4 ya Bu ya. Saya akan ada di kelas tersebut ya Bu ya. Saya akan melihat, mencatat hal apa saja yang terjadi pada pembelajaran di kelas Ibu tersebut. Nah, setelah kita melaksanakan kegiatan observasi ya Bu ya, kita akan melakukan percakapan pasca observasi yang didampingi oleh pengajar praktik saya ya Bu. Sebelum kita mengakhiri ini Bu percakapan, apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita ini Bu? Yang saya dapatkan dari percakapan kita ya Bu, saya mendapatkan gambaran media apa yang akan saya gunakan, di mana media tersebut bisa saya persiapkan dulu dari percakapan kita ini Bu. Baik Bu, terima kasih banyak ya Bu ya atas waktunya. Sudah bersedia untuk berbincang di pra-observasi ini. Sampai ketemu di kegiatan observasi di hari Senin nanti ya Bu ya. Demikianlah percakapan kita hari ini. Sampai ketemu di kegiatan observasi kelas dan percakapan pasca observasi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai pelajaran hari ini, lebih baik kita berdoa dulu yang dipimpin oleh Ketua Kelas untuk memimpin doa kita pagi hari ini. Baik Bu, baiklah teman-teman, tentu saja pada pagi hari ini kita mulai.
Andi Asmarani, Kenny Priyana, Fakir, Enda Purniawan, Maita Wulandari, saya Bu Melda. Oh, jadi yang 3 ya tidak masuk ya? Semuanya dalam keadaan sakit. Kita doakan semoga cepat sembuh dan bisa bersekolah seperti dia biasa. Ya. Lebih baik kita berdiri dulu. Kita akan menyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Ayo semuanya berdiri. Sudah siap ya? Bisa menghadap ke depan semua. Oke, silakan duduk kembali ya. Nah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, apakah kalian membawa HP? Oke, ya. Ibu ingin mengidentifikasi kesiapan kalian dalam belajar, apakah sudah siap atau belum. Silakan keluarkan HP-nya dan caranya yaitu dengan mengirim emoji ke grup WhatsApp mata pelajaran kita ya. Tergantung perasaan kalian apakah senang atau bahagia ya. Silakan dikirim emojinya ke dalam HP. Oke, sudah ada yang masuk ya. Sudah ada 2 orang dengan tersenyum. Terus ada lagi nih yang masuk dengan sangat bahagia. Oke. Sudah ada lagi nih yang masuk dengan sangat berbunga-bunga, kayaknya lagi berbunga-bunga hatinya ya. Oke, sudah semua yang masuk ya. Oke, boleh disimpan lagi HP-nya. Oke, selanjutnya sebelum kita memulai, Ibu ingin mengidentifikasi atau mengingatkan kembali pelajaran yang minggu lalu. Masih ada yang ingat pelajaran minggu lalu kita belajar tentang apa? Oh, Karen, apa Karen? Oh, ya benar betul. Ya, minggu kemarin kita belajar tentang operasi aljabar pada fungsi. Ada berapa macam operasi aljabar pada fungsi? Ada yang masih ingat? Ada 4, Bu. Ada. Ferdiansa. Iya, Ferdi ada 4. Apa saja, Ferdi? Penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Iya, betul ya. Jadi operasi aljabar pada fungsi itu ada 4. Pertama penjumlahan, kedua pengurangan, dan ketiga perkalian, dan keempat pembagian. Betul ya. Jadi minggu lalu kita sudah belajar tentang operasi aljabar pada fungsi ada 4 macam atau 4 jenis. Operasi aljabar pada fungsi itu sangat mempengaruhi untuk pelajaran kita selanjutnya, yaitu tentang soal komposisi fungsi. Nah, sebelum Ibu masuk ke komposisi fungsi, Ibu ada pertanyaan pematik, yaitu tentang bagaimana cara menentukan rasa pada makanan. Adakah yang bisa menjelaskannya kepada Ibu? Saya Bu, Iya, apa Naila? Fx adalah rasa pada jumlah bumbu yang ditambahkan. Gx adalah jumlah bumbu dari resep. Maka rasa makanan ditentukan oleh bumbu. Iya, betul ya. Untuk menentukan rasa pada makanan itu dari bumbunya. Jika kita memberikan bumbu pada makanan, maka akan terasa pada makanan. Betul sekali ya. Selanjutnya, Ibu ingin mengadakan tes diagnostik ya.
kulihat sudah sebagian dari kalian mengetahui tentang komposisi fungsi. Nah, kita lanjut ya. Tujuan dari kita belajar tentang komposisi fungsi itu yaitu melalui proses pembelajaran dengan menggunakan model program basic learning, peserta didik dapat menerapkan komposisi fungsi yang terdiri atas dua ataupun lebih dalam berbagai konteks matematika. Yaitu tujuan kita belajar untuk komposisi fungsi. Ya. Selanjutnya, materi kita kan adalah komposisi fungsi. Komposisi fungsi itu adalah penggabungan dari beberapa fungsi untuk mendapatkan fungsi yang baru, ya. Di mana lambang komposisi fungsi itu adalah O atau juga disebut dengan bundaran, ya. Jika ada fx dan gx, maka akan berlaku rumusnya f bundaran gx, yang artinya fungsi g itu dimasukkan ke dalam fungsi f, ya. Dan g bundaran f, ya, artinya fungsi f-nya dimasukkan ke dalam fungsi g, ya, betul ya. Selanjutnya Ibu ingin menampilkan sebuah video tentang pembelajaran. Tolong kalian amati dan perhatikan dengan seksama, ya. Tolong diamati, kalian dengar dan kalian perhatikan dengan seksama video pembelajaran tentang komposisi fungsi, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Siti Ibnu, di mana saya akan membahas materi komposisi fungsi. Mari kita belajar bersama. Sebelumnya, siapkan alat tulis jikalau ada beberapa poin penting di video ini yang perlu kalian catat, dan tetaplah fokus. Untuk mulai memahami komposisi fungsi, silahkan perhatikan berbagai ilustrasi berikut ini. Hai Sin, kamu tahu nggak apa itu komposisi fungsi? Aku bingung nih. Hai Bro, tahu dong? Sini aku jelasin, diperhatikan baik-baik ya Bro. Nah, di sini saya telah memberikan kasus yang pertama, di mana terdiri dari padi, beras, dan nasi. Untuk menghasilkan beras dan nasi itu berasal dari sumbernya yang diproses, yaitu padi digiling sehingga menghasilkan beras, kemudian beras dimasak sehingga menghasilkan nasi. Dan ada kalanya padi menghasilkan nasi itu dengan cara seperti apa? Yaitu dengan cara penggabungan antara proses digiling dan dimasak. Jadi, konsep komposisi fungsi itu berasal dari proses penggabungan secara terurut. Sebelah kanan yaitu fx. Fx ini nanti dia akan menghasilkan nilai x pada gx. Fx-nya adalah x-2. Jadi, x-2 ini akan menghasilkan nilai x yang ada di gx. Jadi di sini adalah x-2 kuadrat ditambah 3 dikali x-2 min 5. Nah, x-2 kita kuadratkan, di sini caranya adalah x dikali dengan x menghasilkan x kuadrat, x dikali min 2 yaitu min 2x, min 2 dikali x yaitu min 2x, kemudian yang terakhir adalah min 2 dikali dengan min 2 yaitu plus 4. Hasilnya adalah x kuadrat min 4x plus 4. Nah, kita masukkan di sini. X kuadrat min 4x plus 4 ditambah dengan 3 dikali x yaitu 3x, 3 dikali dengan negatif 2 yaitu negatif 6, dan dikurangi dengan 5. Nah, kita urutkan, yaitu x kuadrat dikurangi 4x ditambah 3x ditambah 4 dikurangi 6 dikurangi 5, yaitu hasilnya adalah x kuadrat dikurangi x dikurangi 7.
Jadi B bundaran fx adalah x kuadrat min x min 7. Seperti itu. Nah, selanjutnya untuk contoh soal yang kedua. Diketahui F adalah suatu himpunan yaitu 1,1, 2,3, 3,5. Tentang penayangan atau video tadi, video pembelajaran komposisi fungsi. Saya Bu, Iya, ada apa Sabta? Ada apa yang ditanyakan? saya ingin menanyakan contoh soal nomor 3 tentang komposisi fungsi dalam bentuk soal cerita. Oh, soal komposisi fungsi dalam soal cerita ya. Kita lihat dulu ya videonya ya. Ya, ini soalnya ya, suatu pabrik kain berbahan dasar kapas memproduksi kain melalui 2 tahap. Tahap pertama dengan bahan dasar kapas menggunakan mesin pertama menghasilkan benang bahan kainnya 1/4 X pangkat 2 plus X, dan kemudian bahan dasar benang proses pada tahap selanjutnya menggunakan mesin kedua ya, menghasilkan kain yang banyak dinyatakan dengan 4/5 Y plus 1/4, dengan XY merupakan banyak bahan yang diproses oleh mesin dalam satuan ton. Jika yang ditanyanya banyaknya bahan dasar kapas yang tersedia adalah 10 ton, berapa kain yang dihasilkan? Siapa yang sudah ada yang memahaminya? Yang ingin menjawab pertanyaan dari Delta tadi? Ada? Saya Bu. Siapa? Melda ya? Ayo aku Melda. Mau maju ya? Yang dijelaskan. Oke. Bagus lagi ya. Kita tidak ada pesan ya. Tidak terpaksa pakai kertas ya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan secara mudahnya dari mana di sini dari contoh ketiga diketahui dari fungsi f yaitu 4/5 x ditambah 1/4, sedangkan fungsi dari g yaitu 1/4 x kuadrat ditambah dengan x. Nah, di sini yang ditanya yaitu banyak bahan dasar kapas yang tersedia dengan 10 ton. Nah, di sini kita akan kerjakan dulu yaitu F bundaran G X, dimana dia diketahui yaitu F nya kita buat lagi, G nya yaitu di sini diketahui 1/4 X kuadrat plus X. F nya yaitu dari fungsi G ini akan kita masukkan ke dalam fungsi F, yaitu fungsi F di sini 4/5 dimasukkan ke dalam 1/4 X kuadrat plus X ditambah 1/4. Dari sini akan kita kalikan 1 kali 1. Yang pertama yaitu 4 dikali 1 dihasilkan yaitu 4. 5 dikali 4 yaitu 20. X nya kita ikutkan yaitu X kuadrat tambah 4 dikali X yaitu 4. 5 dikali X yaitu 5X, sehingga didatangkan yaitu 4/5X.
merupakan banyak bahan yang diproses oleh mesin. Ya. Jadi Melda mengasih contoh yang mudah dipahami ya. Dia menggunakan bundaran GS-nya, di mana fungsi GS-nya dimasukkan ke dalam fungsi F ya. Jadi fungsi F tadi kan adalah 4/5 X plus 1/4. Jadi X-nya kita ganti dengan nilai GS-nya. Tinggal disubstitusikan, nanti dikalikan 4/5 dikalikan dengan GS-nya, maka hasilnya itu adalah 28,2. Kalian mengerjakan beberapa soal, tapi kita buat per kelompok. Nah, tolong kita kan sudah membagi kelompok minggu yang lalu. Silakan teman-teman ke kelompoknya masing-masing aja. Sudah ya? Ya, sekarang kerjakan, bekerja sama. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan bertanya ya. Silakan. Ibu kasih waktunya 30 menit ya untuk menjawab soal-soalnya ya. Silakan diskusikan sama teman-temannya. Akan dibaca dulu perintah soalnya. Oh ya, kalau sudah selesai nanti kita diskusikan hasil dari setiap kelompok ya. Ibu kasih waktu 30 menit dari sekarang. Apa? Hah? Hasil dari kalian ya. Oke. Kalau sudah, kita presentasikan setiap kelompoknya. Oke? Yuk, kita presentasikan setiap kelompoknya. Kelompok mana yang dulu yang mau presentasi? Ayo. Ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama perkenalkan nama saya Muhammad Abdul Kurniawan dan teman saya. Nama saya Bunda. Saya Farah Nasya. Saya Rizky Saputra. Baiklah, kelompok kami di sini akan memberikan hasil diskusi kami mengenai soal yang diberikan kepada Bu Ira kepada kami. Di sini yang akan menjelaskan yaitu adalah Dada. Dada, silakan. Dari soal yang diberikan tadi diketahui fungsi dari F, G, dan juga A dalam himpunan bersama berurutan, yaitu himpunan F ada min 1,0, kemudian min 2,2, min 1,7 nya yaitu min 3,1, 0,1, min 1, 2,3, 5,2, 7,6,
pula untuk yang kedua, pada himpunan pasangan berurutan yang F yaitu min 2. Di sini kita turunkan juga jadi min 2. Kemudian K bundaran B-nya hasilnya yaitu 2. Kemudian dibuat lagi 2. Kita lihat di sini di mana daerah asalnya yaitu 2. Jadi situ ada yaitu 2,3 sehingga didapatkan 3 daerah hasilnya. Kita lihat pada himpunan H-nya dari 3. Kita lihatnya seperti 1, 2, dan juga 9, kemudian 5. Hal itu didapat berdasarkan dengan langkah-langkah yang baru saja saya jelaskan. Di sini secara singkatnya seperti itu. Semoga mudah dipahami. Kembali lagi kepada moderator. Dengan mudah. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, sudah semua ya. Alhamdulillah semuanya sudah dipresentasikan hasil diskusinya. Nah itu ada pertanyaan untuk evaluasi. Bagaimana kalian sudah mengetahui sudah paham atau belum tentang komposisi? Silakan dijawab. Soal evaluasinya tinggal dijawab benar atau salah ya. Kasih nama dan kelasnya ya, jangan lupa. Ingin mengadakan refleksi tentang materi kita hari ini ya. Silakan kita jawab sama-sama ya. Pertanyaan pertama, bagaimana perasaan kalian saat mengikuti pembelajaran kita hari ini? Alhamdulillah ya kalau begitu. Terus yang kedua, apa yang sedang Anda pelajari hari ini? Komposisi fungsi. Iya. Terus tuliskan karakter Pancasila. Kalian sebutkan saja karakter Pancasila yang kalian dapatkan. Apa saja yang kalian dapatkan dari karakter Pancasilanya? Terus selain gotong royong apa lagi? Ya. Ada lagi? Selain gotong royong dan berpikir kritis ada lagi? Tidak ada. Oke. Ibu ingin menyimpulkan soal kita materi kita hari ini. Siapa yang bisa menyimpulkan materi kita hari ini? Dari hasil. Oh, Karen. Iya, apa Karen? Dari hasil diskusi dan presentasi setiap kelompok tadi dapat disimpulkan dengan menggunakan contoh yang konkret membantu kita dalam memecahkan. Oke, iya ya. Dari contoh, dari video ataupun dari contoh yang APD kita tadi, kita bisa menyelesaikan suatu masalah yang konkret dalam komposisi fungsi. Iya. Mungkin sampai di sini dulu ya. Sebelum Ibu tutup pelajaran kita hari ini, Ibu ingatkan lagi untuk materi minggu depan, yaitu tentang apa? Tentang sifat-sifat fungsi komposisi di halaman 16 ya. Tolong kalian pelajari lagi di rumah tentang komposisi fungsi dan sifatnya ya. Mungkin itu saja ya pelajaran kita hari ini. Sebelum kita selesai, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan disimpan dulu buku-bukunya, dimasukkan ke dalam tas. Jika sudah siap, ketua kelasnya dipimpin doanya ya. Oke ya, buat kiri pertemuan kita hari ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Tika Puspa Andayani, calon guru penggerak Angkatan 11 dari Kabupaten Muara Enim. Pada kesempatan kali ini, saya ditemani oleh Ibu Saada
sebagai pengajar praktek calon guru penggerak angkatan 11. Kemudian ada Ibu Ira Wilia sebagai guru yang saya observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Saada, Ibu Ira. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu. Apa kabarnya Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Ya. Nah, langsung kita ke percakapan pasca observasi ya Bu Ira. Iya Bu. Nah, ada beberapa pertanyaan terkait dengan jalannya observasi kelas yang sudah kita laksanakan ya Bu ya. Iya. Nah, sebelumnya tujuan dari percakapan pasca kita ini untuk mengevaluasi pembelajaran yang sudah Ibu lakukan ya Bu ya. Nah, pertanyaan pertama saya Bu, bagaimana perasaan Ibu terkait dengan jalannya proses pembelajaran waktu observasi kelas Bu? Perasaan saya ketika observasi kemarin ya Bu, kemungkinan agak tegang ya Bu, karena belum terbiasa dengan keadaan seperti itu. Terus alhamdulillah tetapi berjalan dengan baik. Alhamdulillah Bu ya, kalau berjalan dengan baik. Memang yang namanya observasi atau supervisi kan kita biasanya tegang Bu ya, gugup, itu ada hal biasa. Tapi alhamdulillah sudah bisa berjalan dengan baik ya Bu ya. Iya. Nah Bu, bisa Ibu ceritakan kembali tidak Bu, area pengembangan yang Ibu lakukan di kelas, kemudian langkah-langkah pembelajarannya Bu? Kalau area pengembangannya yang saya capai kemarin ada 2 ya Bu. Pertama pengetahuan, yang kedua adalah keterampilan. Kalau pengetahuan itu untuk memperdalam pemahaman tentang definisi komposisi, termasuk bagaimana fungsi dapat digabungkan. Yang kedua adalah keterampilan, di situ dapat mengerjakan berbagai tipe soal komposisi fungsi yang berbeda untuk memperkuat pemahaman dan keterampilan penyelesaian masalah dan dapat berdiskusi dengan kelompoknya. Jadi ada 2 ya Bu ya, Iya. area pengembangannya tadi pengetahuannya itu adalah untuk mengetahui definisi komposisi Iya. fungsi, kemudian untuk keterampilannya anak-anak itu mengerjakan berbagai macam tipe soal ya Bu Iya. ya. Kemudian ada keterampilan untuk berdiskusi. Iya. Nah, baik ya Bu ya. Kemudian menurut Ibu area-area pengembangan itu sudah tercapai belum ketika sudah melakukan proses pembelajaran di kelas? Alhamdulillah sudah berhasil ya Bu, karena siswanya bisa bekerja sama. Oh, baik ya Bu ya, berarti sudah tercapai ya Iya. area-area pengembangan yang ingin Ibu capai. Kemudian lagi Bu, apa sih kekurangan ataupun hambatan Ibu pada waktu melaksanakan kegiatan belajar ini Bu? Kekurangannya masih ada beberapa siswa yang kurang aktif, yang kurang ikut terlibat di dalam kelas, itu mengakibatkan ya kurang aktifnya di dalam proses pembelajaran. Berarti ada hambatannya Bu Iya. ya. Hambatan atau kekurangannya ada siswa yang tidak aktif di Iya, dalam beberapa. kelas Bu ya. Nah, menurut Ibu anak tersebut tidak aktif itu kenapa Bu? Kurangnya minat pada materi pembelajaran. Kurangnya minat pada pelajaran materi yang tersebut ya, Iya. komposisi fungsi. Nah, menurut Ibu anak-anak yang tidak berminat ini bagaimana caranya mengatasi agar kekurangan ini tidak terjadi lagi? Yaitu mungkin dengan media pembelajaran yang menarik, kemungkinan saya akan membagi kelompok supaya bisa menarik lagi, di mana kelompok itu akan saya bagi menjadi 3 kelompok dengan auditori, kinestetik, dan visual. Jadi agar anak-anak kembali aktif, Ibu membuat pengelompokannya ya. Iya. Misalnya tadi menurut gaya belajarnya ada kelompok auditori, visual, ada kelompok kinestetik. Kemudian agar lebih tertarik, anak-anak ini Ibu menayangkan atau membuat media pembelajaran yang menarik ya Bu ya. Bagus sekali ya Bu ya. Nah Ibu, kapan Ibu mau melaksanakan rencana-rencana yang Ibu sampaikan tadi perubahan ini? Rencananya di semester depan Bu. Oh, di semester depan. Iya. Oh iya ya, kita ini sudah di akhir pembelajaran Iya. ya. Minggu depan kita sudah akan memulai ulangan ya Iya. Bu ya. Baik, kalau begitu nanti saya tunggu progresnya bagaimana ke depannya. Misalnya bisa bercerita kepada saya begini Bu, setelah saya melaksanakan rencana ini ternyata anak-anak lebih aktif ya Bu ya. Iya. Saya ingin mendengarkan cerita itu ya Bu ya. Iya. Nanti ya kita ketemu lagi ya Bu ya. Iya. Nah, terima kasih banyak Ibu sudah memberikan jawaban sesuai dengan apa yang saya tanyakan. Semoga nanti rencana-rencana atau yang kita bicarakan ini terrealisasi dengan baik ya Bu ya. Iya. Nah, kemudian selanjutnya
Ibu Saadah, ada yang mau diberikan umpan balik kepada saya, Bu? Terima kasih Mbak Dika. Kalau dalam pembicaraan tadi Ibu Dika sudah menggunakan pertanyaan terbuka, si coachingnya sudah menjawab sesuai dengan apa yang Ibu harapkan. Itu saja mungkin. Baik, terima kasih banyak umpan baliknya ya Bu ya. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan tadi menjadi catatan penting buat saya untuk kedepannya ya Bu ya. Mungkin ada lagi nak ditambahkan Ibu Ira? Tidak. Cukup ya Bu ya? Iya. Saya tutup. Terima kasih banyak sebelumnya. Saya sudah melakukan kegiatan rangkaian supervisi ini mulai dari bantuan Ibu Ira di percakapan pra-observasi, kemudian observasi kelas, kemudian juga percakapan hari ini, percakapan pasca observasi. Terima kasih bantuannya untuk Ibu Saadah, untuk Ibu Ira ya. Saya tutup ya Bu ya. Demikianlah percakapan pasca observasi kami. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.